Bagi saya buku itu sangat penting. Membuatnya saja sudah menyita waktu ya. Saya harus berpikir bagaimana sih menggabungkan gaya bahasa dengan cerita aslinya, kemudian bagaimana diksi yang bagus untuk dibaca oleh para pembaca. Saya Novi ya. Orang-orang biasa memanggil saya Novi. Profesi saya sebenarnya seorang guru. Saya mengajar di SMK, salah satu SMK di Banyumas. Tetapi saya hobi menulis. Ada beberapa karya saya yang sudah diterbitkan, diantaranya puisi yang berjudul Bayang-Bayang Topeng, kemudian novel yang sempat dilombakan dan menjadi juara 1. Kemudian terakhir saya membuat antologi cerpen itu berjudul Senandung Rindu. Selain menulis, saya juga punya aktivitas lain. Selain mengurus rumah tangga, kemudian masak, ngurus anak, saya juga punya usaha kecil-kecilan, itu membuat peyek dan emping. Saya yakin emping dan peyek itu sudah familiar ya. Tidak hanya orang Banyumas saja yang tahu emping dan peyek, saya yakin di luar Banyumas juga kayaknya udah tahu emping dan peyek itu seperti apa. Nah, saya sudah 2 tahun membuat emping dan peyek dan sudah dipasarkan di wilayah Banyumas. Merasa senang menulis itu dari SMP, karena menurut saya dengan menulis itu saya bisa mengungkapkan yang sebenarnya saya ingin katakan pada seseorang tapi saya nggak berani. Maka saya larinya melalui tulisan, biarlah orang itu membaca jadi tahu. Kemudian ketika saya menilai seseorang si A si B seperti ini, saya ingin mengkritiknya tapi tidak berani, maka saya lari ke tulisan dengan misalnya saya membuat cerpen, membuat cerita yang menggambarkan karakter seseorang. Nah, di situ saya bisa jadi bisa mengungkapkan perasaan. Kemudian selain itu ada pengalaman saya yang ingin sebenarnya saya cerita ke orang, tetapi belum tepat waktunya. Saya tulis melalui tulisan, saya ungkapkan melalui tulisan sehingga jadilah sebuah karya. Jadi awal mula menulis itu saya sering tiba-tiba mendapat inspirasi, misalnya ketika saya duduk sendirian ngeteh atau sedang santai, tiba-tiba oh iya ada ide. Nah, itu kan tidak mungkin saya langsung saat itu juga mencari laptop atau alat tulis untuk mengungkapkannya ya. Biasanya saya pakai seadanya dulu. Yang selalu saya pegang HP, misalnya saya tulis di memo dulu yang saat itu ada di otak saya. Ya saya tulis sedikit demi sedikit, lama-lama malamnya ketika suasana tenang barulah saya kembangkan ide itu menjadi sebuah cerita. Karena biasa nulis itu lebih maksimal kalau tenang. Iya, untuk buku Senandung Rindu itu sebenarnya dari beberapa tema ya Mbak. Ada percintaan, kemudian tentang kekeluargaan, ada juga tentang perekonomian, terus persahabatan juga. Jadi ada yang kalau yang percintaan itu yang saya ambil judulnya jadi judul buku Senandung Rindu, itu tentang percintaan yang intinya itu seorang wanita yang sangat merindukan kekasihnya. Nah, kerinduannya pada seseorang itu yang ia sebenarnya tidak tahu keberadaan si laki-laki, karena si laki-laki pergi entah kemana tanpa ada kabar, tanpa berpamitan. Terus karena saking rindunya dia jadi mengungkapkan segala sesuatunya melalui tulisan. Kalau untuk secara keseluruhan itu buku Senandung Rindu kan tadi ada banyak ya Mbak, persahabatan, percintaan, tentang ekonomi juga, tentang keluarga juga. Nah, cerita buku ini tuh menceritakan tentang seorang kerinduan seorang wanita kepada seorang laki-laki yang keberadaannya itu entah di mana. Nah, dia itu dia cantik, meski banyak yang menggoda, meski banyak yang mendekatinya, tetapi dia tetap yakin pada hatinya, yakin pada perasaannya bahwa cintanya itu akan datang suatu saat nanti. Nah, berarti di sini
saya ingin orang-orang itu tahu bahwa kesetiaan itu penting, dimana meski banyak yang mendekati dan lebih dari yang kita suka, misalnya yang mendekati itu lebih lebih mapan, lebih berpendidikan, tetapi karena kita setia, jadi dia akan tetap pada yang dicintainya itu. Bagi saya buku itu sangat penting karena membuatnya saja sudah menyita waktu ya. Saya harus berpikir bagaimana sih menggabungkan gaya bahasa dengan cerita aslinya, kemudian bagaimana diksi yang bagus untuk dibaca oleh para pembaca. Nah, selain itu di situ juga ada beberapa yang memang ceritanya sebenarnya nyata, hanya saja saya beri tambahan sedikit. Misalnya seperti Rintihan Keringat Seno, itu memang kisah nyata. Saya terinspirasi dari teman saya sendiri, yang memang ceritanya itu kurang lebih perjuangan dia dalam kehidupan ekonominya bersama keluarga. Kemudian yang berjudul Penantian Tak Berujung, itu juga kisah nyata karena saya melihat ada seorang kakek-kakek dan nenek-nenek yang memang mereka penghasilannya sangat rendah, tetapi tetap mau bekerja keras dan mereka ditinggal oleh anak-anaknya. Jadi anaknya itu setelah selesai sekolah langsung merantau ke Jakarta dan belum pulang hingga saat ini. Jadi sampai mereka tua masih menunggu anak-anaknya pulang, padahal sudah ya bertahun-tahun lah. Terus kalau yang untuk remaja itu yang ada juga beberapa yang nyata, salah satunya adalah Senandung Rindu. Itu memang kisah nyata juga. Jadi kerinduan seseorang terhadap seorang wanita terhadap kekasihnya. Ya, belum ada di situ diceritakan belum sempat jadian ya, tapi sudah si laki-laki sudah sempat meninggalkan si perempuan karena suatu hal. Nah, tetapi kan si perempuan tetap setia menanti dia. Nah, di situ juga selain unsur kesetiaan, ada juga beberapa cerpen yang menggambarkan tentang keagamaan, kemudian moral. Jadi menurut saya buku itu sangat penting, terutama dikoleksi oleh anak-anak zaman sekarang ya, sehingga bisa lebih belajar, bukan hanya belajar sastra saja, tetapi juga belajar tentang kehidupan sehari-hari. Kalau harapan dan mimpi saya untuk kedepannya, saya berharap saya bisa terus menulis meski dengan kesibukannya ada menjadi guru, kemudian harus menjual payak dan emping, tetapi saya ingin tetap terus menulis dan semoga karya saya itu disenangi oleh banyak orang, disukai banyak orang, banyak pembaca yang setelah membaca karya saya ingin terus membaca karya saya terus. Jadi harapannya seperti itu, pengen terus berkarya dan karyanya itu disukai oleh para pembaca. Untuk mimpi-mimpinya, saya ingin menjadi penulis yang terkenal sih, ya dikenal banyak orang karena tulisan saya bagus, kemudian ya isinya juga berbobot aja sih.